Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LAS MKU. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa dari BMT yang berada di sebelah barat Jawa Tengah ya. Yang pertama Mas Hanif Rosadi dari BMT Marhamah Wonosobo, senior kita ini. Assalamualaikum Mas Hanif. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya, Mas Hanif dari BMT Marhamah Wonosobo nanti akan menceritakan bagaimana salah satu jamaah masjidnya berhasil memberdayakan warga di sekitarnya sehingga punya produk yang keren. Selanjutnya yang kedua, Mas Daryanto, Ustadz Daryanto. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini Ustadz muda yang potensial untuk masuk TV. Sekarang udah masuk TV Mas. Alhamdulillah Mas Daryanto ini punya program masjid 20 masjid. 20 gini ya, 20 masjid diberdayakan dan hasilnya dahsyat. Baik, sahabat LAS MKU yang berbahagia dimanapun berada, kita akan simak kisah-kisah itu satu persatu. Kita mulai dari Ustadz Daryanto dulu. Mas, masjid itu kan orang lihat tempat ibadah, tempat sholat itu aja ya. Tapi di mata jenengan masjid ini jadi keren gitu ya, bisa menjadi memberdayakan masyarakat. Apa itu yang jenengan lakukan di sana, Mas? Pertama, ini terima kasih kesempatannya ya bisa ngobrol bareng dengan senior-senior. Jadi kita sebagaimana yang sering digaungkan oleh para senior kita di PPMT itu, kita itu gerakan berbasis dakwah. Dari masjid kita bangkit. Ya. Maka kita punya pemikiran kalau masjid belum bisa bangkit, berarti kita belum bisa bangkit. Masya Allah. Sehingga bagaimana awalnya kita itu ingin mengemas kegiatan di masjid itu yang menarik dan yang asik lah, yang menjadikan itu menjadi animo tersendiri bagi warga untuk datang berjamaah. Begitu Mas. Saya potong sebentar, Mas Daryanto. Dari artikel yang dikirimkan ke saya, jadi Mas Daryanto ini membagikan sayur gratis kepada jamaah subuh masjid-masjid, Mas. Itu berasal dari dana pemberdayaan. Jadi ceritanya BMT Amanah Indonesia ini punya dana 2 juta untuk satu masjid ya, Mas. Ya, betul. Kemudian kalau 2 juta ini diberikan begitu saja ke masjid, maka hasilnya akan jadi karpet atau jadi beli pembersih dan bayar listrik dan sebagainya. Tapi di tangan Mas Daryanto dan teman-teman di Amindo, maka itu menjadi program pemberdayaan yang terus bergulir berupa tanaman sayur. Gimana ceritanya, Mas? Ya, kita namakan programnya itu Masjid Berdaya. Jadi Masjid Berdaya itu nanti kita ingin berdaya jamaahnya, berdaya takmirnya gitu. Nah, itu awalnya gitu ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Dimas itu. Kalau kita punya dana cash 2 juta dikasihkan charity kan habis. Maka kita waktu itu pemikiran bagaimana kalau misalnya itu kita adakan setiap ada kajian yang insidental di masjid itu, bisa Ahad pagi, Jumat berkah, itu ada pembagian sayur gratis. Pertanyaannya dari mana sayurnya? Nah, maka di Banyumas itu rata-rata masjidnya itu punya lahan lebih. Maka kita ada opsi lahan lebih itu ataupun masjid yang memiliki jamaah yang ada tetangga masjid itu punya lahan, itu diberdayakan. Tetangganya boleh ya, tanahnya tetangga boleh, sebelah boleh ya, hak guna pakai lagi. Itu wakaf temporer lah istilahnya untuk digunakan. Kemudian kita kalau Baitul Mal ikut memonitoring terus kan nggak ada waktu, maka kita kerjasama dengan takmir masjid itu untuk kita danai untuk pembelian bibit dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pertanian, sayuran. Karena kita lihat potensi itu berpotensi untuk diadakan sayur yang nantinya kita bisa panen berulang-ulang untuk diadakan pasar gratis ataupun ahad ceria begitu. Jadi 2 juta itu bentuk dari 2 juta panenan sayur. Iya, panenan sayur itu berbagai jenis. Ada kacang, ada terong, ada mentimun, pokoknya kangkung kayak gitulah yang biasa dikonsumsi oleh jamaah. Teknis pembagiannya gimana, Mas? Nah, untuk teknis pembagiannya
kita itu semua jamaah ikut merasakan, karena kita ingin Banyak loh Mas, Ya, ada banyak. berapa orang satu masjid itu? Satu masjid ya kalau ada yang masjid sudah makmur sekali itu sampai 100 jamaah, 150. Kemudian kalau yang untuk kita ada di Nurul Yakin Kali Petung itu kisaran 80-an lah. Juga- Dan ini berapa jamaah ini Mas? Rame banget ini. Oh itu 150-an. Wih, Kisaran Insya Allah ya. Ini Nurul Nurul Yakin. Yakin ini ya, di Nurul Yakin ya. Nurul Yakin. Bisa kelihatan nggak pemirsa? Nanti mungkin Jadi- bisa dilihat ini, Iya. ditambahkan di edit filmnya. Itu konsepnya kita ngaji dulu. Oke. Jadi sebelum dibagi kita ngaji dulu, karena kita ingin sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. begitu. Oh, Masya Allah. Iya. Tagline-nya mantap. Iya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, Keren. supaya tertib itu takmir membagikan kupon. Oh ya. Kupon itu dibagikan ke semua jamaah. Bagi jamaah yang merasa mampu untuk membeli sayur pada pagi itu, maka dia boleh mensedekahkan atau menginfakkan kepada Infak. yang lain. Oh gitu. Nah, tapi kita sarankan sih semua ikut mengambil, karena itu untuk apa ya, rasa ukhuwah lah, Iya, kebersamaan, biar tidak merasa dibedakan yang mengambil hanya orang-orang yang duafa kayak gitu. Dapatnya apa aja Mas? Dapatnya biasanya 3 jenis. 3 jenis. Ya, karena kan 3 jenis sayur ya, sayur yang pokok. Heeh. Tadi ini di luar yang kayak kecil-kecil kayak cabai atau Oh, itu tomat. boleh. Iya itu boleh. Cuma memang dari panitia itu yang ngurus teknisnya kan nanti takmir, hasil panennya takmir gitu. Itu sudah dikemas. Ini katakanlah cabai ngambilnya sekian, ini sudah ada tumpukannya. Gitu. Modelnya seperti itu. Di plastik-plastik ya. Iya, di plastik. Fondo-fondo. Di kupon gitu. Itu sih kira-kira. Jadi kita ingin apa ya, masjid merasakan jamaah merasakan kebermanfaatan masjid, bukannya sebagai tempat ibadah. Iya, iya. Dari masjid yang keren lah. Iya ya. Itu setiap apa Mas dapat sayurnya? Kan panen nggak setiap hari ya. Oh, iya. Heeh. Sebulan kah, 2 bulan kah? Sebulan sekali. Bisa itu sebulan sekali pola dipanen. tanamnya dibedakan. Takmir kan lebih tahu ya, karena mereka petani di petani. lapangan ya. Iya ya, benar-benar. Jadi kita targetkan itu sebulan sekali bisa Ada yang dipanen lah pokoknya lah. Dan kalau ada yang habis atau mulai menipis, maka kita adakan benih yang baru. Termasuk pupuknya, tidak hanya dituntut. Pokoknya- Misalnya jumlahnya cuma sedikit, nggak boleh kah beli di luar itu? Oh boleh. Oh gitu ya, nambah-nambahin Ya, ya, boleh. ini biar. Jadi kita menerima sedekah juga dalam bentuk Oh, keren. Jadi dari jamaah untuk jamaah. dari jamaah untuk jamaah. Cuma prioritasnya kita punya modal dari kebun sayur itu, kebun berdaya. Oh, tapi tetap boleh ada tambahan dari Boleh luar ada ya? tambahan ya. Itu mengena banget ya, apalagi saya lihat ini pas Covid ya Mas ya. Iya. Tahun 2021 kan belum selesai itu. Mulai dari situ. Heeh. Karena memang kan daya beli masyarakat menurun. Iya ya, Kita waktu itu cari betul. solusi. Iya benar-benar. Solusi ketahanan pangan ini. Ya, saya lihat meriah sekali ya. Karena sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang setiap bulan Sampai sekarang, sekali. setiap bulan sekali. Berapa masjid ini Mas yang di? Dari kan kita ada program tidak hanya itu, dari 20 masjid kita baru 5. Yang Karena ini yang terkendala sayur ini. kebun itu. Oh, Kan harus benar. cari dulu Nggak nih. semua. Belum semua. Heeh. Kita targetnya 20 itu. Nanti. Cuma bertahap 5 gitu. Keren sekali. Jadi per semester lah. Iya iya benar. Gitu. Ini kan dapat untung apa Mas? Untungnya doa. Oh, Doa siap. yang tulus dari jamaah. Gitu ya. Karena rasa ucapan terima kasih setelah mendapatkan itu, terutama mbah-mbah ya, aduh, Oh, iya? rasanya itu tak ternilai lah mas. Mas. Amal jariah juga ya. Iya gitu. Jadi ya, itu yang berkesan lah. Itu untuk yang masjid itu. Kalau yang sisanya itu kita fokuskan ke pemberdayaan sehat ekonomi tadi. Itu berupa kita pilih jamaah-jamaah yang memiliki usaha, sementara punya kendala modal. Kita modali dengan model akad Qardul Hasan dari 500.000 sampai 2 juta. Persyaratannya itu rekomendasi imam masjid. Oh, Jadi gitu. kalau itu kenapa rekomendasi imam masjid? Kenapa? Supaya ada keterikatan jamaah itu, maksudnya merasa diwongke lah kayak gitu. Terus takmir juga punya kewenangan untuk merekomendasikan agar apa? Bisa memantau jamaah. Istilahnya kalau gerakan jamaah, dakwah jamaah. Gerakan jamaah, dakwah jamaah. Teknisnya Mas, berarti ada
pedagang apa yang dibiayai iya. misalnya? Besarnya Untuk berapa? Teknisnya itu kayak misal dari yang di sini dulu, ini madu. Ah, ah. Ini madu Klanceng. Mm-mm. Pemiliknya namanya Mas Kursito. Ini produknya Amindo ya? Amindo. Oh ya, oke oke. Klanceng. Nah, ada madu tahun, ada madu Klanceng. Ini beliau awalnya kecil. Mm-mm. Cuma awalnya kecil itu artinya dia Petani kecil. menemukan tawon di rumahnya. Pertamanya. Ah. Jadi ini pertama menemukan tawon, kemudian akhirnya kan dia punya apa ya istilahnya inisiatif terus bisa belajar kayak gitu karena Iya. di sana lingkungan di Gunung Garum ini itu banyak bunga-bunga bertebaran Potensi di ya mana-mana. buat Iya. lebah untuk datang ya. Itu jadi menarik lebah-lebah untuk datang maka dia melihat potensi. Nah terkendala biaya untuk pengembangan. Maka kita gabung dengan cara dari MKU tadi, Cih. Majelis Keluarga Utama. Dari MKU awalnya ya, majelis Iya, MKU. dari Ngaji dulu kan, ya. Ngaji di pengajian kita kenalkan BMT itu ada ULAS MKU, programnya sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Terus beliau tanya cara daftarnya bagaimana kayak gitu. Kemudian sampai kita ajari kemasan dan alhamdulillah beliau juga sudah mendapatkan izin dari PIRT di tingkat kabupaten gitu. Izin edar. Terus awalnya dia skalanya berapa? Misalnya berapa botol sehari? Terus jadi berapa setelah dimodali, Mas? Oh iya, awalnya itu baru dia hanya kisaran itu bisa memproduksi dari ini hitungannya bukan botol dulu ya, tapi benih madu lah istilahnya. Oh. Rumah madunya itu Kayak jamur lok. ya loknya itu Loknya. ya loknya itu baru 10. Kemudian kita modali awal itu karena madu memerlukan loknya itu harus beli dulu kan yang untuk bibitnya itu ratunya apa ya istilahnya ratunya harus beli itu mahal. Nah, kita modali dari pertama 1 juta dulu kemudian sampai 2 juta. Nah sekarang sudah percaya nggak sampai berapa punya 1000 lok. Subhanallah. 1000 lok. 1000 dari 10 ya? Dari 10. Masya Jadi Allah. tidak Berkah ini bener. kisah nyata ada nomor HP-nya bisa ditelepon. Jadi itu Nanti telepon kita. konsepnya itu dia di rumah kan sudah tidak memungkinkan. Di situ karena bunga-bunganya itu kan harus bisa dimanfaatkan oleh tawonnya yang ada di situ. Maka dia naruh di tempat lain. Titip Sekarang ya? iya dititip. Bukan cabang lah kayak gitu. Di mana? Tetangga-tangganya atau? Bukan, jadi di desa lain. Sekarang Di desa lain. Cuma potensi gunungnya kan Dia tadinya pekerjaannya apa, Mas? Pak siapa namanya ini? Kursito. Pak Kursito. Tadinya apa kerjaannya? Tadinya dia wira swasta biasa buruh lah. Masya Allah. Terus dia nemuin rezeki berupa Nemuin tawon rezeki ini tawon ya. itu, Hebat, tawon. bener. hebat. Luar biasa. Pertama dia sering ngaret kan, buruh karet. Buruh Jadi sering karet, ya. lihat ini kok banyak lebah kayak gitu, terus nyari Luar itu kayak biasa. gitu. Awal. Luar biasa ya. Ya itu apa ya? ya. Kalau Allah sudah berkehendak itu. Bener, udah baru 1 ya. Terus banyak jamaah lain di 20 masjid itu. Beda-beda ceritanya. Ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ada yang bentuknya sepeda usaha. Kalau sepeda kita hibahkan. Syaratnya dia jamaah tetap. Jadi penilaian dulu kan dia butuh sepeda, dia minta kan misalnya. Bukan sepeda motor nih? Bukan, Sepeda ontel? Sepeda ontel karena jualan sayur keliling kampung. Oh, jualan sayur. Ya, sayur makanan. Bonjol. Klanceng itu yang saya ketahui itu mahal, Pak. Iya, Klanceng. Mahal. Kualitasnya bagus. Klanceng mahal. Khasiatnya apa, Mas? Stamina. Stamina. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya cari malah ini. Banyak Klanceng di sana. Oh, itu. Prosesnya kan lebih lama kalau Klanceng. Kalau pabrikan mahal ya, Mas ya. Ini kan 85.000 Iya, nih. karena kita berbasis jamaah kan. Ini bisa Kita kalau di pasar pasaran kan. berapa ya? Berapa nih kalau pelancong sih? ada itu. Iya, kalau pabrikan loh, Mas. Fabricated. Kalau ini kan manual ibaratnya. lah. Iya. Bisa 100.000 lebih ya, Mas? Bisa. Bisa, Itu bisa, kalau masuk ke pertokoan 125. Nah, itu maksud saya. Hanya segitu. Beli nih. Kalau yang botol itu Iya lebih mahal lagi. Wah. Ini lebih tahu ini. Iya. Gitu. tapi buktinya dia udah stamina bagus.
daripada kita. Iya sama gitu. Ya Allah. Sih kita ingin itulah ya terkait dengan ini apa masjid itu ingin yang Benar, membirakan gitu. benar, Jangan, benar, Mas. bukan hanya sekedar tempat ritual ibadah sebagai Rasulullah Ya mencontohkan. betul kan, betul Mas. yang penting tidak terjadi transaksi di situ, tapi ide bisnisnya bisa dilahirkan di Masya Allah. So barokah ya. Iya, amin. Masya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ini dia. Tepuk tangan dong. Iya. Baik, terima kasih Mas Daryanto. Nanti kita sambung lagi. Kita kenalan dulu dengan Mas Hanif. Mas Hanif ini juga nggak punya jamaah yang keren. Namanya Pak siapa Mas? Pak Suke, Pak Supa. Bu Muji. Oh, Bu Muji ya. Ibu Muji ini punya produk namanya Suke, susu kedelai. Susu kedelai ini awalnya kecil, membesar, bahkan salah satu produk Sukenya dibeli salah satu perusahaan besar di Wonosobo yang menjadi MLM perusahaan nasional ya Mas ya. Dibeli. Kita dengar ceritanya dari Pak Hanif. Silakan Pak Hanif. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. pada siang hari ini kami senang sekali diberi penghargaan untuk menceritakan mitra kami yang di Wonosobo. Jadi sekitar tahun 2014-15 ini kan ada Bu Muji, dia tokoh masyarakat di sekitar satu kampung dan rumahnya jajar dengan satu masjid. Oh. Gitu. Jadi kemudian juga di situ ada TPG. Kami ini setiap bulan sering narik zakat dan tabungannya dia, karena dia juga pendiri, termasuk 30 orang pendiri di BMT kami. Oh iya. Kemudian kami ke sana, kemudian dia ngeluh, Mas Ani, tolonglah dengan zakatnya sebagian di mahkamah itu masukkan ke situ untuk gaji ustadz-ustadznya karena kurang TPG-nya itu. Udah, kami kan ngasihnya insidental lah, karena banyak sekali permintaan dari anggotanya yang lain. Akhirnya udahlah, kalau begitu juga kami ingin membuat semacam sembako kelontong itu dengan modal 3 juta. Kita ngasih modal itu awalnya itu. Tetapi toko sembako kelontong juga ya karena daya beli anak-anak juga nggak istilahnya nggak cepet lah, akhirnya kan juga kurang berkembang. Hanya dia punya ide-ide, memang dia jiwa entrepreneurnya luar biasa. Pernah dagang ke Telapon itu, stok ke Sukaraja, jadi gedung Sukaraja itu. Oh, gedung Sukaraja. Sudah sepuh, sudah 60 tahun lebih, dia ingin berhenti ya. Akhirnya dia membuat semacam susu kedelai itu dengan konsep yang tradisional, membakarnya dengan pawon Pak, dengan asli kayu bakar. Keren itu, bukan apa gas atau minyak tanah, bukan, tetapi itu sehingga rasanya khas. Enak, langsung digoreng pakai wajah dari tanah itu. Jadi lebih alamiah, natural itu. Kendil bukan? Itu. Ya, wajan. Berkembang memang susah. Awalnya itu pemasaran susah, sulit, gagal. Kebetulan putranya mantunya itu dia punya usaha percetakan di Wonosobo yang termasuk besar juga, dan dia juga anggota pendiri Pak. Pendiri PND dan juga mujaki juga alhamdulillah. Itu berkembang dikemas dengan bagus, akhirnya bisa ke promosikan lewat online. Alhamdulillah NASA tertarik, NASA Jogja itu tertarik. Akhirnya dia minta supaya produk ini hak paten dia dengan merek NASA. Berkembang. Akhirnya bisa yang menggunakan yang percetakan tadi, mantunya yang percetakan tadi. Ya. Ini dibantu anaknya itu. Berkembang akhirnya bisa mengumpulkan karyawan sampai 30. Jadi kan kalau seorang masjid, kebetulan takmirnya juga adanya Mbah Muji itu, takmirnya itu. Kan dalam satu konsep Islam kan paling enggak 40 rumah itu harus tanggung jawabnya takmir masjid. Dari masjid. 30 kakak yang bisa kerja di sini. Biasa ya. Kemarin sampai bisa 50.000 ini Pak di sini. 50.000 box ini produksinya ke NASA. Kemudian terus berkembang. Kemudian juga alhamdulillah itu setiap minggu 2 kali pengajian. Karyanya wajib pengajian. Masuk jam 8 sampai jam 4, tetapi wajib masuk jam 7. Ada semacam zikir pagi, petang dulu itu, zikir pagi. Kemudian BMT kami diminta seminggu sekali harus ngisi pengajian di situ.
nggak boleh kerja sebelum ada mengaji. Gitu. Jadi Isa dari ini bisa mengentaskan TPK-nya juga dapat jatah dari hasil ini. Benar. Kemudian bisa memberdayai masyarakat ekonominya sekitar itu 30 orang. Kurang 10 sebenarnya. Karena 10 rata janda-janda sudah sepuh sehingga yang kerja di situ cuma yang janda muda. Dan juga orang-orang yang memang yang masih keluarga masih komplit dan punya tanggungan anak sekolah, masih produktif. Dia senang sekali bisa membantu keluarga, terutama ekonomi kepada bapaknya itu, menopang pendapatan untuk jadi gitu. Dan karena besar-besar, akhirnya Mbah Muji ini mengembangkan gimana juga yang lain menikmati, tidak hanya nasa saja hak patentnya, sehingga dia buat suki, produk yang kedua, susu kedelai. Komponennya sama lah, bahannya sama, polanya sama. Jadi ini sehingga tapi mungkin mereknya yang berbeda ya, karena yang satu dipaten, diambil patennya. Itu. Kemudian kami sebagai mitra ya ikut minta memasarkan, termasuk kami bawa ke sini pada waktu acara Silaknas yang ke-13 ini di Cirebon, dan kami membantu ini. Alhamdulillah sampai sekarang dia juga mujaki marhamah dengan saja hasil ini sebagian zakat untuk marhamah. Masya Allah, mantap sekali. Ya, gitu. Mas Hanif, ini kalau dilihat skala ekonominya gimana ya cara ngukurnya? Ini kan memberdayakan 30 kepala keluarga itu nggak kecil, Mas. Kira-kira pendapatannya satu orang sebulan bisa berapa lah dari produksi ini? Kebanyakan ibu-ibu yang terlibat, yang kagum cuma 2 atau 3 itu. Yang dia memang yang ngontel ya, kerjaan laki-lakinya lah pokoknya ya. Jadi Mbak Muji bilang sekitar dikasih satu hari itu 25 sampai 30. Sehari 25-30 ribu. Itu hanya lepas itu. Jadi segitu. Satu orangnya, satu orangnya, sehingga bisa menerima sampai ada yang 900, ada yang 600, dan itu bagi ibu seneng nambahi income. Oke, banyak ini ibu-ibu masalahnya ya. Jadi tambahan aja buat bantu kepala keluarga di rumah. Tapi kalau yang laki-laki agak lebih tinggi, di atas 30. Karena tanggung jawabnya lebih tenaganya juga lebih super lah. Ini mulai produksi tahun berapa, terus sekarang udah tahun keberapa? Sebelum Covid lah itu ya. Sebelum Covid ya. 2016 udah mulai diakui NASA itu, kemudian Covid kemarin sempat agak melorot produksinya hanya 5.000. Tapi tetap gimana bisa kerja, sempat ya mengeluh lah kondisi ekonomi itu. Tapi sekarang udah mulai lagi 10.000. Jadi pelan-pelan mulai normal lagi, mau ke arah normal. Luar biasa. Kalau yang NASA itu 50.000 sebulan. Banyak loh, Mas. Sehingga full itu kerjanya sebulan itu, padahal Ahad enggak libur. Tapi karena kemarin hanya 5.000 ya bisa. Untuk nambah itu tambah ini. Kemarin solusinya buat produknya. Kalau fullnya produksi ya enggak libur ya. Enggak libur pun enggak masalah karena dekat rumahnya. Dekat semua, hanya kompleks satu masjid itu. Baik. Mari. Itu ya Mas Hanif ya. Kemudian ini yang kedua, Pak. Jadi kami juga kalau kita ngaji di masjid kan, kalau Ramadan kan Ustadz kita menerangkan terkait dengan surat At-Taubah ayat 60. Adanya zakat itu untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, firikop, horim, sabilillah dan ibnu sabil. Nah, yang keenam ini kadang kurang tersentuh. Horimin. Oke, BMT itu memang cita-citanya itu pemberdayaan ekonomi terutama. Kemudian ke Baitul Mal sendiri kan harus ada pemberdayaan masjid, ekonomi itu apa terutama ya. Nah, pemberdayaan di sini tetap untuk Baitul Malnya beda dengan Tanwil. Ini gimana kita nyasar kepada orang-orang yang ingin usaha, nggak punya modal, nggak punya jaminan. Nah itu horimin itu ini yang doa dulu ya, doa dulu ya. Itu memang itu ranah kita ya sebagai betul. Tapi yang kedua ini yang horim, Pak. Horim sampai 2,5 M, 2M. Ini siapa? Dia mengajukan permohonan pembiayaan ke bank kan tolak mesti. Udah tahu dia horim. Termasuk BMT juga yang tanpa itu tolak. Nggak punya jaminan. Makan saja sulit. Kalau horim ini
ingin mengembalikan ke titik nol ekonominya. Tapi kalau Sekedar kembali ke titik nol. ini. Kalau yang untuk Mamuji paket itu. ingin Oh, yang ini. naik Betul. kelas ekonominya gitu kan. Iya. Nah, yang titik nol ini sudah bukti kami ini punya produk Mana nih produknya? santan bubuk. Jadi ini ceritanya memang saudara kami ini namanya Pak Yoyo. Dia satu kampung dengan kami, dulu murid kami di TPG, kemudian naik jadi asisten TPG, aktivis TPG dan sebagainya. Tapi dia punya usaha kerjasama dengan BMT juga pernah, anggota kami pernah digrosir sekelontong, tapi manajemen yang maaf ya mungkin kurang sip lah katanya lah itu, sehingga sempat bangkrut. Sudah 15 Pak. Semua kalian jaga di Marah Mas Pak. Tapi kan juga dia pinjam ke lain-lain ke sampai 2,5. Kemudian kita bantu terus dia usaha es durian gagal, kemudian juga gorengan itu kerupuk juga bangkrut lagi, kemudian membom ke kami, Pak tolong kami minta dana lunaknya cuma 13,5 juta tanpa jaminan untuk menjaga marwah mereka itu. Saya pembiayanya nggak di mahkamah, di kantor enggak, tapi di saudaranya dia. Tak kasih Dan ke rumah. Kemudian dia mulai nih membuat santan bubuk. Kemudian setelah itu dia dipinjami teman alat untuk kemasannya ini buat sasetan. Bikin kemasan saset. Tapi harus serat dengan beli plastik di tempat temannya itu yang di Semarang. Udah dia buat, alhamdulillah jadi dengan modal yang dari Ini sama Mas produknya? ini sama saja. Jadi ini satu perusahaan tapi beda merek gitu. Semacam tadi ada Suki, ada Suki 1, Suki 2. NASA. NASA. Itu semacam itu. Padahal sama bahannya, sama kemasan. Alhamdulillah pada waktu awal karya cuma 5. Justru kemarin Covid ini sampai 60 orang. Berkembang ya, asetnya luar biasa. Sekarang udah mulai ke titik nol. Jadi aset-aset yang dulu sebagai jaminan itu ya terbengkalai, akhirnya dia bisa dikembalikan lagi. 2,5 M balik nol. Udah ada nol. Oke. Udah mulai plus. Bahkan Sudah kemarin mulai plus. udah ngasih zakat ke kami. ke Baitul Mal. Naik kelas. Naik kelas Kelas itu. bener ya. Terima kasih Pak Nip. Dan ini sudah punya cabang di Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Cirebon. Oh. Udah, kami minta Pak, tolong Pak Tatang, kami kasih sampel. Ini saya mau podcast. Nah, podcast. misalkan nanti ada yang ingin jadi Reseller. distributor, agen, siap jadi mitra kami. Kami sifatnya membantu untuk memasarkan sesuatu. Keren. Ini Horimin ya Mas ya? Dari Horin. Horimin hasilnya udah ada, minus sampai 2,5 miliar sampai bisa plus. Ini ada bubuk 9 Pak, ada santan bubuk, ada ketumbar bubuk, ada Buahnya ini semuanya toh Mas? Ya, semua. Ketumbar Kalau ini bubuk, harganya- pala bubuk. Harganya bisa Ini dinego. Satu penerima manfaat ini mengembangkan ini semua. Iya. Memang kami nggak berbasis masjid jamaah, tetapi satu orang yang kami pegang. Betul. Jamaah yang Sebenarnya Muji itu kan satu orang, tapi untuk jamaah ya. Benar. Memang kalau istilah kalau jamaah memang sulit, memang sulit. Sehingga kami satu orang yang dia punya kelebihan. Satu orang atau orangnya istimewa, struggle ya. Tapi yang kelanceng tadi bisa loh Mas, itu nanti dia bisa menggerakkan banyak orang juga ya. Iya. Dia memberdayakan tetangganya. Oh ya. Cuma belum sebanyak beliau. Iya. Terutama kalau pesanan banyak kayak tadi juga memberdayakan pemuda sekitar. Ada juga masa panen kan harus cepat, kalau kelamaan kan kurang bagus. Terlalu dini kurang bagus. Terlalu lama juga tidak bagus. Waduh. Jadi itu Gampang susah ya. iya, gampang susah. Itu memberdayakan cuma belum sebanyak beliau. Paling baru 5, paling banyak 5 karena kan pola panen itu ada 1 bulan durasinya. Yang masjidnya banyak beliau. Jumlah masjidnya banyak. Iya benar. Karena Dan masjidnya sudah di set 20 tak ambil nih. Iya. Ini tak berdayakan gitu Mas. memberdayakan. Silakan Pak
imam masjid yang ada jamaahnya butuh permodalan, Iya. kita bantu mulai 500 sampai 2 juta. Termasuk Gorimin tadi, kita perlu mencontohnya dari Marham, ini inspirasi bagus. Jadi kita biasanya kalau yang Gorimin itu menyelesaikan, jadi bukan hutangnya. permodalan ya, hutang. Jadi diselesaikan, tapi memang kita belum besar, baru paling besar itu satu kantor itu 2.500.000 Untuk menyelesaikan Gorimin. ya, untuk menyelesaikan, tapi berbasis jamaah lah. Pokoknya persyaratannya harus berbasis masjid. Mengetahui imam Mengetahui masjidnya, imam takmir masjid. masjidnya. Jadi imam masjid di kami yang 20 masjid itu merasa terhormat banget karena tanda tangannya laku gitu loh. Itu Iya. juga ada tambahan hibah, kita hibah kambing, Oh ya. hewan ternak itu cuma kita belum sampai ke pemasaran, baru sampai ke apabila kambing itu sudah punya anak, terus kambing ini digilir lagi ke jamaah yang lain. Nanti kalau sudah majir istilahnya ya, Majir. dikembalikan ke PNT, nanti dijual untuk daging, nanti hasilnya untuk beli kambing yang muda lagi. Oh, enggak buat makan bareng-bareng aja. Nanti habis dong. Oh iya benar. Ini dijual ke kambing yang Iya, nah muda. sampai ada uang itu bisa berputar lagi di situ. Ini ya apa betina lagi. Iya, betina Jadi lagi. biar nanti Betina produksi lagi. ya. Soalnya kalau pejantan kan nanti mainnya di pengemukan, itu beda cerita lagi kalau pengemukan untuk persiapan Idul Kurban. Nah, kalau yang kambing betina ini berapa masjid yang digulirin nih? 15, dari 15, karena kan ada tahapannya. Masjid itu harus sudah 1 tahun ikut kajian MKU, jadi harus teruji dulu. Gitu ya. Iya, soalnya Diisi dari iya, teman-teman dari tim Amindo. PMT Amanah. Oke. Nanti kalau sudah 1 tahun jalan, tapi kan sudah jalan dulu, cek kesehatan gratis, kemudian 1 tahun permodalan. itu? Iya, nanti kalau 1 tahun baru goalnya nanti kita pemberdayaan di ternak. Jamaah masjidnya. Ternaknya kita Ternak. hibahkan. Kalau ternak kan prosesnya lama, maka harus 1 tahun teruji dulu jamaah, karena kan udah dijual itu uangnya cepet gede. Kalau kurang amanah, maka harus 1 tahun terverifikasi. Terbukti lah ini. Terbukti. Nanti baru ada bantuan kambing. Iya, dibantuan kambing. Betina 1. Betina 1. Terus yang jantannya, yang buainya gimana nanti? bayar. Oh, dibayar. Bayar. Ini ya. Itu, Oh, ya. dikawinin Khusus. ya. Iya. Oh. Bayar ya, itu kan bayar. Oh, iya iya. Nah, Pencatatan bayaran. Pencatatan Panggilan. bayaran. Iya. Terus habis itu nanti ini lagi, Iya. diambil lagi, Diambil lagi. diopeni jamaah Diambil. masjid. Begitu beranak, 1 entah 2 digulirin lagi. Kalau 1 jadi kalau 1 otomatis jadi pemilik untuk si jamaah itu. Kalau 2, yang 1 nanti kalau mau dikelola oleh si pemilik harus beli ke masjid sebagai infak. Karena yang 1 milik masjid, dibunyikan supaya ada pemasukan ke Masjid juga dijual berapa, Mas? ya harga persaudaraan. Terserah Ya, ininya ya. harga seikhlasnya. Seikhlasnya. Cuma rata-rata kan jamaah udah sayang biasanya ngasihnya lah. lebih dari Standar ya. lebih dari standar. Itu bisa bergulir ke berapa masjid, Mas? Dalam ya tahun 2 atau 3 tahun. Oh, Majir itu sampai berapa tahun sih? majirnya itu ya tergantung kita beli usianya. Oh, Yang sih. 3 tahun baru harus kembali ke pokok itu PNT, nanti digulirkan lagi kayak gitu. Tergantung juga jenis kambingnya sih. Jadi untuk capaiannya itu sekarang sudah guliran ketiga ke penerima manfaat yang ketiga. Pelan memang, Iya, iya, iya. karena memang kan besar. Tapi kan hasilnya nanti kalau dia menjual ataupun dia ikut panen lah dari kambing itu, dia bersedekah ke masjid dan tambah sergap ke masjid. Oh, itu dia goalsnya ya. Iya. Luar Sehat biasa. ekonomi. Sehat Kalau ekonomi. ekonominya sehat kan, hari masjid ya gagah lah. Infaknya lumayan lah. Itu kambing ya, berkah memang ya. Maksudnya kambing itu terus tambah. Satu yang bukan kambing itu di BMT Amanah Sumbio, karena Sumbio sama Sampang berarti 2 cabang itu bebek itu kita pakainya bukan kambing bebek, kearifan lokal. Ya. Apa? Ternaknya bebek. Bebek. Oke, bebek. Tapi jumlahnya 10 ekor. 10. 10 ekor, satu orang 10 ekor bertelur. Nah itu
Kalau itu hibah langsung. Ya. Hibah langsung. Durasinya 6 bulan baru mulai lagi. Itu Oke. kelemahannya sih. Sebentar saya potong ya. Baik, sahabat LSMKU, LSMKU itu punya 3 misi utama, yaitu pemberdayaan keluarga, menjadi keluarga utama. Yang kedua pemberdayaan masjid, yang ketiga pemberdayaan ekonomi. Nah, ini program yang bisa menyinergikan ini ketemunya di masjid ya Mas ya. Di masjid di sini. Di Dari masjid kita berdaya. Dari masjid kita bangkit. Keren banget ini. Dari situ kita ambil slot sekian, bukan judi slot ya Mas. Ini slot masjid sekian kita ambil. Jadilah berdaya. Pak Arim 1 2 masjid, tapi 1 ini pentolan nih. Iya, salut banget ini loh. Energinya nggak terlalu ini. Iya, tapi fokus langsung, ya. iya. Tapi selain itu orangnya emang jagoan bener Mas. Iya kan Mas? Luar biasa memang. Seperti teman kita di Karisma juga itu apa, ternak kambing juga dia nih. Ya, spesialis pemberdayaan janda-janda kambing dia. Ya. Baik, terima kasih Mas Hanif, Mas Daryanto. Kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah, kita nanti sambung lagi. Siap. Ini inspirasi ini mudah-mudahan jadi jariah. Kalau bisa ditulis dalam bentuk story Mas, itu pasti keren banget. Itu ya kayaknya. Iya benar. Kita perlu loh itu. Benar benar. Idenya itu. Seperti sebagian Pak Eri Sudewo kemarin. Iya. Kita jasad boleh mati, tapi saya nggak pernah mati, gitu. Karena ada tinggalan tulisannya, gitu. Keren ya. Terima kasih Ustaz Daryanto, Ustaz Hanif atas story-storynya, produknya terbukti benar-benar ada, orangnya ada, boleh ditelepon untuk dibuktiin. Dari 10 log menjadi 1000 log, ini 50.000 log kerdus, luar biasa kebudayaan. Dan ini membuktikan memang dari masjid kita bisa bangkit, baik ekonomi, jasmani maupun rohaninya. Terima kasih, cukup sekian. Kami mewakili LSMKU undur diri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salam, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa.